لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى خير الأنام والورى وخير من وضع الثرى محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, inayah, taufiknya. Alhamdulillah di malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita bisa melanjutkan kajian kita terkait kitab yang mubarak, kitab dari Imam Al-Jarruji, ya, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim. Di sini kita akan melanjutkan terkait ilmu, ya. Sebelumnya kita membahas terkait akhlak-akhlak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian saja, ya, baru sebagian. Karena nanti ada bab tersendiri secara tafsil, secara rinci akhlak-akhlak, adab-adab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin kita membahas tentang al-kibr, sombong. Kemudian membahas tentang al-bukhl. Kemudian membahas juga tentang al-jubn. Ya, bukhl artinya pelit, jubn artinya pengecut. Juga kita membahas tentang al-israf. Apa israf? Menghambur-hamburkan. Dan di mana juga kita bahas pengertiannya apa dari segi bahasa, semuanya dari segi istilah, kemudian balasan yang akan diterima baik di dunia maupun di akhirat dari masing-masing sifat ini. Ya. Dan juga kita telah bahas juga bahwa ada beberapa dosa, itu dosa-dosa besar, yang dimana dosa besar ini bukan dosa syirik, bukan dosa kufur, tetapi bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka abadan abidin selama-lamanya. Padahal kita tahu bahwa dosa yang menjerumuskan kita kepada neraka selama-lamanya hanya dosa syirik dan dosa kufur saja. Tetapi ternyata ada beberapa dosa besar yang menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya dan tidak mengeluarkan dari neraka. Qala al-musannif rahimahullah taala, fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Ya. Melanjutkan pembahasan tentang akhlak-akhlak tadi, maka disimpulkan oleh muallif di sini, oleh Imam Al-Jarruji di sini, bahwa sesungguhnya sifat sombong, sifat pelit, sifat pengecut, dan sifat menghambur-hamburkan, boros, hukumnya adalah haram. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha. Dan tidak mungkin kita bisa menghindari sifat-sifat nih. Kita sebagai manusia yang lemah, manusia biasa, tidak mungkin bisa menghindari 4 sifat ini, sombong, pelit, pengecut, dan boros, illa bi'ilmiha, kecuali kita sudah tahu, sudah paham, sudah belajar terkait madarat dari 4 sifat dan akhlak ini. Kenapa? Karena sejatinya 4 sifat ini 4 fitrah manusia. Ya, apalagi sifat sombong. Sifat sombong itu sudah ada dari bahkan semenjak manusia belum dilahirkan. Karena sifat sombong ini yang mengawali siapa? Iblis. Ya, Iblis laknatullah alaih. Ya. Yang dimana kisah yang masyhur ketika Iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia sombong.
Kemudian bukhl, ya, bukhl ini juga fitrah. Ya, setiap manusia mempunyai sifat pelit, setiap manusia mempunyai sifat pengecut, setiap manusia mempunyai sifat boros. Tetapi sifat-sifat ini bisa kita hindari jika kita sudah paham, sudah belajar terkait madaratnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri pernah berfirman dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya diri kita nih, hawa nafsu kita itu selalu mengajak kepada yang su. Apa yang su? Yang jelek. Ini sudah fitrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari malaikat dan iblis berupa apa? Berupa akal. Kemudian Allah berikan selain akal yaitu hati, supaya menimbang mana yang madarat, mana yang manfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita sudah belajar, sudah paham mana yang madarat, mana yang manfaat, kita masih mengikuti yang madarat, ini sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Makanya Allah ingatkan dengan firman yang lain, kaburomatan indallahi antakulu mala taf'alun. Ini untuk siapa sih? Untuk orang-orang yang sudah tahu ilmunya, sudah paham madaratnya, manfaatnya, sudah paham ini dosa, ini nggak boleh, tetapi dia melakukannya. Juga untuk orang-orang yang melarang ini, melarang itu, ini haram, ini nggak boleh, tetapi dia mengerjakan keharaman tersebut. Maka Allah ingatkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Disinilah fungsinya Allah berikan kita akal beserta hati, agar ketika kita sudah paham ini madarat, kita jauhi dengan hati kita, dengan iman kita. Ya. Karena iblis itu sejatinya tidak tahu. Kalau dia menolak ataupun menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tahu balasannya apa. Allah akan melaknatnya. Tetapi karena dia tidak didasari dengan hati, tidak didasari dengan iman, maka dia tetap mengikuti sebagaimana akalnya. Ya. Makanya beliau kiaskan, iblis kiaskan bahwa manusia terbuat dari tanah, sedangkan saya terbuat dari api. Tanah dengan api lebih mulia daripada api. Iblis lebih mengedepankan akalnya daripada hatinya. Maka tidak ada jaminan orang pintar, orang sukses di dunia dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Yaitu hatinya dipenuhi dengan keimanan. Bukan hatinya dipenuhi dengan ataupun disaingi dengan akalnya. Wala yumkinu taharruz anha illa bi ilmiha wa ilmu ma yudhaduha. Nah, supaya kita bisa menghindari sifat-sifat tercela ini, 4 sifat tercela ini, kenapa Imam Zarnuji hanya menyebutkan 4 akhlak tercela: sombong, pelit, pengecut, boros. Padahal sifat-sifat tercela itu banyak, ya enggak? Tapi kenapa Imam Zarnuji hanya menyebutkan 4 dulu nih di bab ini, di bab akhlak, di bab ilmu? Karena 4 akhlak jelek ini sumber keburukan, sumber dosa dari 4 ini. Orang sombong, orang pelit, orang pengecut, orang boros, otomatis dosanya bertumpuk. Karena sumber dosa ini dari 4 sifat tercela ini. Makanya supaya kita bisa menghindari 4 sifat ini, kata Imam Zarnuji, illa bi ilmihi wa ilmu ma yudhaduha. Kita harus tahu, harus paham, harus mengerti hakikat dari 4 sifat tercela ini. Kita juga harus paham sifat yudhaduha. Apa yudhaduha? Kebalikannya, antonimanya. Seperti sifat kibr, sombong. Lawannya sifat sombong apa? Apa? Gak kedengeran. Kurang mau mic, Pak. Apa lawannya sombong? Baik hati, rendah hati ya.
Sombong lawannya rendah hati. Berarti kita harus paham nih, sifat sombong maknanya seperti ini, hakikatnya seperti ini, nanti akibatnya di dunia dan di akhirat seperti ini. Dan kita juga harus tahu, kalau ada sifat sombong, berarti ada lawannya. Apa itu rendah hati? Bagaimana rendah hati? Tapi jangan disalahpahami nih rendah hati nih. Dalam satu riwayat, Imam Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini. Ciri pemimpin yang saya cari ada 4. Pertama, dia lembut, rendah hati, tetapi tidak lemah. Dia tegas, tetapi tidak zalim. Dia dermawan, tetapi tidak menghamburkan. Yang poin pertama yang menjadi kita bahasan adalah poin pertama. Salah satu sifat pemimpin yang pertama adalah dia lembut, rendah hati, tetapi tidak lemah. Kenapa sih Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan syarat pertama, pemimpin itu harus pertama mempunyai sifat rendah hati, lembut, dan tidak lemah. Karena kebanyakan di zaman kita mengartikan orang rendah hati, mengartikan orang yang lemah lembut, itu lemah dalam segala bidang. Mau didolimi diam saja, mau dianiaya sabar-sabar saja. Nah, ini bukan tipe kriteria yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Maksudnya rendah hati, lembut, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Aizzatin 'alal kuffar." Sebelumnya apa? Ruhama'i bainahum. Ya. Adillatin 'alal mu'minina, aizzatin 'alal kafirin. Ya. Jadi sifat rendah hati ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah, adillatin 'alal mu'minina, aizzatin 'alal kafirin. Rendah hati kepada orang-orang mukmin, saling menghormati, saling mengkasih sayangi. Tetapi pada orang-orang kafir, aizzatin 'alal kafirin. Aizzah, apa aizzah? Tegas. Ya, tegas. Gak boleh lemah, sama orang kafir gak boleh lemah. Kalau kita lemah, kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Nah, rendah hati ini bukan berarti tadi mau dianiaya, mau didolimi, dia diam saja. Nah, orang zaman sekarang mengartikan rendah hati itu kalau dia disentil, diam saja. Kalau diambil hartanya, dia sabar-sabar aja. Ini bukan rendah hati sebenarnya. Kalau misalkan sifat rendah hati itu seperti ini diajarkannya, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad kepada kaum mukminin. Kaum mukminin dulu di zaman Mekah, dakwah Mekah, itu kan tidak dianiaya, belum disyariatkan jihad. Kenapa? Karena melihat kondisi kaum mukminin belum siap. Tetapi ketika kaum mukminin muslimin hijrah ke Madinah, mempunyai kekuatan, baru disyariatkan jihad untuk membela diri. Ingat ya konteksnya ya. Jihad itu bukan untuk perang, tapi jihad itu untuk membela diri. Maka rendah hati yang sesungguhnya adalah kita saling kasih sayang, saling sayang menyayangi antara kaum muslimin, saling menghormati, saling bahu membahu, tanpa saling menganiayai dan tidak saling mendolimi. Kalau ada hak kita yang diambil yang tidak dibenarkan, maka kita diwajibkan di situ untuk membela diri. Baik, kita lanjutkan. Illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha. Maka kata Imam Zarnuji di sini dikatakan fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha. Maka kita diwajibkan nih untuk mempelajari, untuk memahami hakikat dari 4 sifat tadi dan hakikat dari lawannya. Wajib. Kita sebagai kaum muslimin wajib tahu apa itu sifat sombong beserta lawannya rendah hati, sifat pelit dengan lawannya apa? Dermawan. Kemudian sifat juben, pengecut dengan sifat apa? Lawannya pemberani. Dan juga sifat israf, boros
dengan lawannya sifat hemat. Harus tahu artinya, paham maksudnya, dan diamalkan. Contoh di sini sifat juben, pengecut, sifat takut ya. Pengecut kan orang banyak takut. Kebanyakan pengecut itu kalau kita lihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, sifat pengecut itu melekat pada siapa? Ada orang-orang munafik. Kebanyakan sifat pengecut di dalam Al-Qur'an itu kebanyakan melekat pada orang-orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu di depan itu seakan pemberani, tetapi kalau sudah di medan mereka kabur. Ya. Makanya hukum az-zahfu ya, atau al-firar atau wali min az-zahf itu haram, bahkan kufur. Orang udah ada di medan perang kemudian kabur, ini haram, bahkan bisa mengeluarkan dia dari dairatul Islam. Kenapa? Karena ini termasuk sifatnya orang munafik. Makanya orang muslim ya, itu diperintahkan oleh Nabi kalau sudah ada di medan perang itu tidak boleh kabur kecuali dua. Kecuali dua. Apa? Pertama, ini salah satu fikih jihad ya. Ini pertama, kita tidak boleh kabur dari peperangan kecuali pertama dia mundur tetapi untuk menyusun strategi. Sebagaimana pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu antara 1.000 sama 3.000 pasukan. Bayangin, 1.000 dengan 3.000 pasukan. Selalu ya, kaum muslimin itu jumlahnya lebih sedikit dari musuh, tetapi selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah janji Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Ya. Berapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala ya, kelompok kecil, orang-orang sedikit ya, tetapi bisa mengalahkan orang-orang banyak dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kenapa Allah izinkan mereka menang padahal jumlahnya lebih sedikit? Dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang apa lagi? Banyak. Dan setiap peperangannya kaum muslimin selalu lebih sedikit jumlahnya. Kenapa sebabnya? Karena sebabnya dua. Ya. Al-wihdatu wal iman ya. Atau al-iman wal wihdah. Karena yang menjadikan mereka menang itu pertama karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian persatuannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wa ma auhayna ilaika wa ma wassa bihi Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ya. Di surat Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan nih ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Cuma dua, menegakkan agama dan tidak boleh bercerai-berai. Dua syaratnya. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kaum muslimin itu menegakkan agamanya, kemudian dia tidak berpecah, Allah pasti tolong. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, berapa banyak kaum muslimin yang istilahnya yang mengikuti Nabi Nuh? Sedikit. Ya kan? Sedikit. Padahal Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun atau 1000 tahun kurang 50 tahun. Bayangin, 950 tahun. Ini belum 950 tahun udah pada ngantuk. Ya. Kayak menegangkan ini ya, pengajian menegangkan ya. 950 tahun. Bayangkan. Dan yang beriman berapa? Sedikit. Bahkan keluarganya saja nggak beriman, istrinya nggak beriman, anaknya nggak beriman, sampai beliau diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengambil dari semua makhluk hidup satu pasang. Kenapa? Saking tidak adanya yang beriman.
Dan Allah ingin tunjukkan pertolongan Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Begitu sangat sedikit, tetapi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bedanya nabi-nabi zaman dahulu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebanyakan umat-umat Nabi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad itu ketika Allah murka, Allah tolong nabinya, itu semua dibinasakan. Dibinasakan. Enggak hidup satu orang kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi Nuh diangkat semua seluruh kaumnya, dibanting, dihancurkan, kecuali yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Tetapi di zaman Nabi Muhammad itu dibedakan. Kenapa? Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Allah masih sayang dan masih berharap semoga dari hamba-hamba Allah nih, dari umat-umat Nabi Muhammad nih, walaupun sekarang berdosa, walaupun sekarang dolim, tetapi semoga kedepannya dia akan bertaubat. Kurang sayang apa lagi? Dan ini juga berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau misalkan dulu berdoa ketika ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat Jibril, kalau dulu berdoa, ya Allah hancurkan semua orang-orang kafir, hancur sudah sebagaimana di umat-umat sebelumnya. Kenapa umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim hancur sehancur-hancurnya? Karena doa nabinya. Sedangkan nabi kita nggak pernah berdoa seperti itu. Nabi Muhammad sangat sayang pada umatnya, selalu berdoa, ya Allah, nanti akan ada orang-orang dari kaum ini ketika ditawarin kepada Nabi ke kaum Taif, akan ada orang-orang setelahnya itu mendakwahi kepada agamamu. Begitu selalu mendoakan umatnya, akan ada umat-umatnya yang akan berdakwah, yang akan ada umat-umatnya yang berjuangkan agamamu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengadab umat Nabi Muhammad SAW seperti umat-umat sebelumnya. Ya. Jadi syarat kemenangan kita, syarat kemenangan umat Islam itu cuma dua. Dengan menegakkan agamanya, kemudian tidak bercerai-berai. Kalau kita sudah menegakkan, benar-benar menegakkan agama kita, kemudian kita bersatu, Allah akan turunkan pertolongannya sebagaimana Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, ya. Maka wajib nih kita mempelajari ilmu akhlak tadi, terutama 4 tadi tuh, ya. Sombong, pelit, pengecut, dan boros. Kita pelajari, kita pahami, dan kita pelajari juga antonimnya, lawannya, supaya kita bisa menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin. Nah, tadi kan membahas akhlak-akhlak, 4 akhlak tadi ya. Nah, kalau kita 4 akhlak ini nih beserta lawannya, ini kita harus praktekkan di setiap waktu kita. Tetapi ternyata di sini kata Imam Zarnuji, ada beberapa akhlak yang dimana akhlak ini hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja. Kalau sombong, kita boleh sombong nggak tiap waktu ataupun kapan saja? Nggak boleh. Jangankan tiap waktu, sesaat pun kita sebenarnya nggak boleh sombong. Kalau perkataan ya, at-takabbur lil mutakabbir shadaqah, itu bagaimana? Ya. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Itu bagaimana? Ini pertama bukan hadis. Ya. Ini perkataan ulama. Tetapi bukan berarti membetulkan sifat sombong. Nggak membetulkan sifat sombong sama sekali. Memang kadang ada kalanya kalau kita bertemu sama orang sombong, kita juga sombong kadang. Ya. Walaupun lebih afdolnya kalau ada orang sombong, ya cuekin aja. Nanti juga malu sendiri. Sebenarnya lebih afdol seperti itu sebenarnya. Ya. Wa ala kulli hal, ya. Kalau ketemu orang sombong, mau disombongin balik ya silakan, mau dicuekin itu lebih afdol. Ngapa ditemenin orang sombong? Ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada orang sombong, insya Allah.
Insya Allah orangnya dermawan semua, rendah hati semua, ahli surga semua insya Allah. Baik. Wa amma hifdzu ma yaqau fi bal ahyan, ya, ahayin. Adapun akhlak-akhlak yang hanya terjadi pada beberapa waktu saja. Contohnya apa loh? Pertanyaan nih, ini mulai sesi pertanyaan ya. Akhlak yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Mikir, apa ya? Kepikiran nggak? Jadi akhlak ini hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, diwajibkan hanya waktu tertentu saja. Belum ya? Belum mudeng berarti. Di sini dikatakan ya, fafardun ala sabil kifayah, maka akhlak-akhlak seperti ini hukumnya fardu kifayah. Contohnya apa? Contohnya akhlak dalam bertakziah. Ya, bertakziah. Karena nggak mungkin setiap hari ada orang meninggal. Atau setiap hari misalkan ya pasti ada sih orang meninggal ya, ada ya. Maksudnya dalam satu tempat, satu kompleks, satu RT, satu desa, tiap hari ada orang meninggal, kayaknya sedikit mustahil kayaknya. Ya, kecuali kalau ada wabah ataupun ada yang lainnya. Ya. Ya contoh di sini ya. Akhlak-akhlak dalam bertakziah. Seperti sholat jenazahnya. Sholat jenazah juga termasuk akhlak. Ya. Kan kita berbicara akhlak, sholat kan ibadah. Kok larinya ke situ? Karena akhlak dan ibadah satu kesatuan. Satu kesatuan. Kita ibadah tanpa akhlak tidak mungkin diterima. Kenapa? Kita ibadah, sholat Allahu Akbar, tapi akhlak kita masih sombong. Akhlak kita belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya apa? Makarimul akhlak. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini udah sering kita melewati hadis ini, ya. Jadi akhlak adalah ibadah. Nah, berarti ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah juga termasuk akhlak-akhlak yang bersifatnya fardu kifayah. Paham ya arti fardu kifayah ya? Taib. Wa fardun ala sabilil kifayah idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil baqin. Kalau ada satu orang yang mengerjakan akhlak ini ataupun ibadah ini, maka sudah pasti yang lain tidak perlu melaksanakannya. Enaknya fardu kifayah tuh. Ya, enaknya. Jadi nggak usah repot-repot. Ya, kalau misalkan ada ibadah-ibadah akhlak-akhlak yang sesuai fardu kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan, ya berarti alhamdulillah. Tapi masalahnya, kalau tidak ada yang bisa sama sekali, tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka kedosan semuanya. Dan ini bukan berarti cuma mengerjakan saja. Ya. Ada orang mengerjakan, tapi dia nggak tahu fikihnya, maka tetap berdosa. Maka tetap berdosa. Dan yang paling disayangkan di zaman kita sekarang ini, ada beberapa fardu kifayah, ibadah-ibadah fardu kifayah yang dimana banyak dilalaikan oleh kaum muslimin zaman sekarang, baik orang tuanya maupun orang mudanya. Apa itu? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Banyak zaman sekarang orang-orang yang jangankan yang masih muda, ada yang udah tua, mohon maaf udah bawa tanah, tetapi belum bisa baca Al-Quran. Ya, belum bisa baca Al-Quran. Nah ini, kalau misalkan tidak ada yang mengajarkan sama sekali, tidak ada yang paham dengan hukum tajwid di kampungnya, di desanya, maka ini berdosa seluruhnya. Ya, naudzubillah. Ya. Tapi insya Allah ya, kalau di sini ada tajwid setiap hari, Senin, malam, Selasa, alhamdulillah. Jadi insya Allah tertutup semua dosanya. Amin. Tetapi baca Qurannya wajib masing-masing. Ini tajwidnya saja ya. Jangan amin amin alhamdulillah ya. Ini baru tajwidnya, bukan bacanya ya. Ya. Kalau tajwidnya ya fardu kifayah, hukum baca ini tetap fardu ain ya. Jangan seneng dulu. Ya. Baik ya.
Fa illam yakun fil baldati man yakumu bihi istaraku jami'an fil ma'tham fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalik. Nah, maka ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah wajib bagi pemimpin ya. Pemimpin desa, pemimpin kompleks, bahkan mohon maaf pemimpin masjid ya. Ketua DKM misalkan. Itu wajib memerintahkan ataupun mengkaderisasikan jamaahnya untuk bisa ibadah-ibadah yang fardu kifayah. Siapa ya? Ya insya Allah ya. Misalkan butuh tajwid, mengkader nih. Ada jamaah yang berpotensi, pondokan dulu ya 1 minggu misalkan untuk belajar tajwid pun diajarkan ke masjid. Misalkan di kompleks belum ada yang paham cara menangani jenazah misalkan. Kader dulu belajar 3 hari, 1 hari belajar cara mengurus jenazah, nanti diajarkan kepada orang kompleksnya. Targetnya dalam pengurusan jenazah, target dalam Islam itu satu sebenarnya. Apa? Setiap keluarga minimal ada 1 orang yang bisa mengurusi jenazah. Kalau boleh saya kasih pendapat, wajib. Satu keluarga ada 1 orang yang bisa mengurus jenazah. Kenapa? Supaya nanti ketika keluarga dia ada yang meninggal, tidak perlu repot-repot lagi menyewa orang lain, tidak perlu repot-repot lagi membantu orang lain, cukup nanti yang memandikan anaknya, kan? Yang mengurus mengkafani anaknya, yang mendoakan anaknya. Kalau misalkan ada sampai seperti itu, kurang beruntung apa kita sebagai orang tua? Kita meninggal, yang ngurus anak kita. Dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mendoakan anak kita semua. Otomatis apa yang dikerjakan anak kita nih dari semenjak kita meninggal, itu sudah menjadi amal jariah kita. Ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada jamaah-jamaah ya. Baik jamaah yang di Depok, yang di Jakarta, ataupun yang di Serang, selalu saya mewanti-wanti, usahakan setiap satu keluarga ada yang bisa mengurus jenazah. Soalnya kenapa? Pernah kejadian ada jamaah yang meninggal, keluarganya nggak bisa mengurus, dan qadarullah yang ngurus pun kurang begitu paham bagaimana mengurus jenazah. Kenapa? Dia belajar mengurus jenazah ini dari siapa? Dari orang tuanya dulu, tapi tanpa memperhatikan dalil-dalilnya. Nah, ini bahaya. Ya. Kan salah satu larangan dalam mengurus jenazah seperti memandikan jenazah itu sebenarnya tidak boleh kita memasukkan sesuatu dalam jenazah seperti air misalkan. Kumur-kumur ya. Itu kumur-kumur bukan berarti masukkan air ke mulut jenazah diolek-olek gini. Itu terjadi di salah satu jamaah ketika saya di Jakarta. Saya mau ngebetulin, katanya udah kamu orang asing. Ya, nggak bisa. Dia mentang-mentang kumur-kumur kan diwudukan dulu kan jenazah itu sebelum dimandikan, diwudukan itu dimasukkan airnya diolek-olek. Kumur-kumur itu salah. Pas ditanya kenapa, ya ini dulu katanya kayak gitu, saya mempelajarinya. Kalau cukup isyarat saja kumur-kumur itu. Ya. Tandanya dia ngurus jenazah nggak paham jenazah. Ya. Maka wajib mulai dari sekarang ya, usahakan dalam keluarga kita ada 1 orang yang paham dalam mengurus jenazah. Keuntungannya nanti untuk kita, pahalanya nanti untuk kita. Ya. Ada juga permasalahan lain yang dimana, mohon maaf, jenazahnya laki-laki yang memandikan perempuan dan dia bukan mahram. Ini juga nggak boleh. Pas ditanya kenapa yang memandikan ini, karena ini yang biasa ngurusin jenazah katanya. Nggak ada lagi yang ngurusin jenazah. Ini juga termasuk mukhalafatus syar'i, ini nggak boleh, haram juga. Karena dia bukan mahram, walaupun ini sudah tiada, nggak bisa ngapa-ngapain, tetap nggak boleh. Ya. Makanya dalam syarat memandikan jenazah, pertama yaitu mahramnya. Kalaupun tidak ada mahramnya yang bisa memandikan jenazah, maka orang yang sesama jenis. Termasuk ya,
Misalkan yang meninggal bapaknya, maka anak perempuannya itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau istrinya silahkan. Tapi anak perempuannya nggak boleh. Begitu juga kalau perempuan ibunya itu tidak boleh memandikan anak laki-lakinya sudah balik. Nggak boleh. Kalau suaminya boleh lah. Boleh. Boleh. Ya. Ini istisna. Ya. Satu-satunya lawan jenis yang boleh memandikan yaitu pasangan hidupnya, yaitu suami atau istrinya. Karena ini memang sudah rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau misalnya anaknya ini nggak boleh. Kenapa? Nabi sendiri ketika anaknya meninggal, ya, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, Ruqayyah, ketika meninggal itu Nabi nggak mandiin. Yang suruh mandi siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ya. Biar perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya. Taib. Ini wajib ya bagi seorang pemimpin untuk mengkadir, untuk memerintahkan jamaah-jamaahnya ataupun pemuda-pemudanya untuk belajar ilmu-ilmu akhlak-akhlak yang sifatnya fardu kifayah. Kenapa? Karena akhlak-akhlak ataupun ibadah-ibadah fardu kifayah ini banyak dilupakan oleh masyarakat. Ya enggak? Yang paling dilupakan di zaman sekarang selain ilmu tajwid, ilmu jenazah, ada lagi apa? Ilmu warisan. Ilmu warisan. Ini sudah hampir punah di zaman kita. Hampir sedikit yang paham terkait pembagian warisan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang pertama yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan Al-Quran, tetapi ilmu warisan. Sampai pada akhirnya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara membagi warisan, akhirnya kalau enggak ambil sembarangan, rebutan. Kenapa? Karena saking nggak pahamnya dengan ilmu warisan. Nah ini juga kalau bisa ya, Masjid Al-A'raf mengkader juga nih pemuda-pemudanya khususnya untuk belajar ilmu miras. Ya. Kalau misalkan sudah ada ilmu yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti akan ada ilmu setelahnya yang akan diambil. Kalau sudah berderetan ilmu-ilmu itu diambil, maka ketahuilah matahari akan terbit dari barat. Sudah dekat berarti. Makanya kita ini bukan berarti kita istilahnya mengatur hari kiamat ya, tetapi kita memang kewajiban kita adalah mempertahankan syariat dan menjunjung tinggi syariat. Dan di sekarang ini banyak sekali syariat-syariat yang sudah mulai hilang. Nah, salah satunya mungkin saya sedikit bahas ya. Syariat-syariat yang mulai hilang, tapi semoga ini nggak hilang. Salah satunya syariat jenggot, syariat cadar, syariat celana cingkrang. Nah, ini kan salah satu sunnah matrukah. Di dalam bab fikih ada namanya sunnanun matrukah, sunnah-sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan. Salah satunya 3 ini. Bahkan di zaman sekarang saking perdebatannya ya, perdebatan terkait 3 hukum ini, celana cingkrang, jenggot, cadar, ada saling ya, bahkan ada saling yang mensesatkan, ada yang saling menteroriskan, ada yang macam-macam lah. Padahal ini sunnah matrukah. Ya, sunnah Nabi SAW yang mulai ditinggalkan dan kewajiban kita yang mulai melestarikannya lagi. Ya. Tetapi jangan sampai kita bahasa zaman sekarang saklek ya. Artinya kita sudah pendapat bahwa ini begini misalkan, berarti cadar ini udah nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak begitu juga. Ya. Justru ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW yang harus kita lestarikan. Ya. Taib, fayajibu 'alal imam ay ya'murahum bidzalika wa yujbiru ahlul baldati 'ala dzalik. Kata Imam Zarnuji, ini kalau boleh bilang ekstrim ya. Beliau mengatakan wajib bagi seorang pemimpin
untuk memerintahkan, mengkader pemuda-pemudanya menuntut ilmu fardu kifayah, bahkan memaksanya boleh. Boleh dipaksa oleh seorang pemimpin. Kamu mau nggak mau harus belajar ini. Gitu. Itu boleh seorang pemimpin. Bagi seorang pemimpin ya, boleh. Fakila bi an ilma ma yaqau ala nafsi fi jamil ahwal bimanzilati ta'ami la budda li kulli wahidin min dalik wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahyain bimanzilati dawa yahtaju ila fi ba'dil awqat. Nah, kalau ditanya kenapa sih seorang pemimpin itu harus mewajibkan bahkan memaksa pemuda-pemudanya, jamaah-jamaahnya untuk belajar ibadah-ibadah, bukan cuma ibadah yang dikerjakan setiap hari, tetapi juga ibadah-ibadah fardu kifayah, karena ibadah dan akhlak yang sifatnya setiap hari dilakukan ini sama seperti kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Kita kalau sama makanan sama minuman butuhnya kapan aja? Tiap hari apa seminggu sekali? Ada di sini seminggu sekali baru makan? Gak ada kayaknya. Karena kalau nggak salah riset membuktikan orang tuh bisa bertahan tanpa makanan itu berapa hari? 3 hari. Ya, 3 sampai 4 hari. Kuat seminggu saja. Coba tes ya. Coba tes ya. Seminggu tanpa makan. Ya. Tetapi kalau tanpa cairan baru bisa seminggu. Ya. Nah, ilmu ibadah-ibadah yang kita lakukan tiap hari itu kedudukannya seperti makanan dan minuman yang kita butuhkan tiap hari. Tetapi ibadah-ibadah, akhlak-akhlak yang bersifatnya fardu kifayah yang hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja, maka kedudukannya seperti ad-dawa. Apa ad-dawa? Obat. Ya. Seperti obat. Kok bisa seperti obat? Coba bayangin, kalau ketika ada orang yang meninggal, tidak ada yang ngurus sama sekali, karena nggak ada yang bisa. Tiba-tiba satu orang bisa ngurus. Apa persepsi masyarakat nanti? Pasti langsung dianggap ustadz. Ya enggak? Ya, pasti ustadz, pasti bakal ditanyakan segala macamnya, fatwanya. Ya. Dan seorang ustadz, orang ahli fatwa, itu sebagai dawa, obat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Pasti langsung itu akan dicap sebagai seorang ustadz. Ya. Karena kalau orang bisa sholat, ya semua orang awam pun bisa sholat. Ya. Baik. Wa ilmu ma yaqu fi ba'd al-ahyan bi majlis dawa yahtaju ila fi ba'd al-awqat. Wa ilmu nujumi bi manzilatil maradi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal haram. Kemudian beliau setelahnya melanjutkan terkait ilmu, sifat-sifat ilmu. Nah, dari segi kedudukannya, kedudukan adab dan kedudukan ilmu itu ada ilmu yang wajib tadi ya, ilmu sholat dan macam-macamnya. Ada yang fardu kifayah, dan yang ketiga ada ilmu yang diharamkan, haram hukumnya. Apa itu? Ilmu nujum. Apa ilmu nujum? Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan. Kalau zaman sekarang ilmu astronomi. Ilmu astronomi, bukan astronomi. Ilmu perbintangan apa tuh? Kalau zaman ada bintang Scorpion, bintang apa? Kozilak. Oh ya, zodiak. Ya. Ilmu zodiak, bapak-bapak tahu nggak nih? Tahu ya? Modern juga ya bapak-bapaknya ya. Tahu zodiak ya. Masih muda. Nah, ilmu zodiak kan dari perbintangan. Antum lahir bulan ini tanggal sekian, oh berarti zodiak bintangnya bintang Scorpio, berarti sifatnya seperti ini, nanti keberuntungannya seperti kesialan seperti ini. Ini yang diharamkan. Ilmu perbintangan seperti ini. Kalaupun ilmu perbintangan, ilmu astronomi yang maaf ya untuk memprediksi hujan, memprediksi kemarau, memprediksi tsunami dan segala macam, ini masih mubah selama
hatinya masih mengkaitkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai menghilangkan rasa takdir kepada Allah, maka ilmu astronomi juga haram. Artinya apa? Artinya misalkan tuh lihat, sesuai prediksi saya katanya terjadi hujan. Padahal mah semua kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kalau misalkan sampai seperti ini nih, maka ilmu astronomi juga menjadi haram. Makanya kata Imam Hanafi rahimahullah taala, ilmu kalam dan ilmu nujum itu lebih afdolnya dijauhi. Kecuali kalau kita memang bisa mensaringnya, mempunyai pondasi, maka dibolehkan untuk belajar ilmu nujum dan ilmu kalam. Karena yang pertama ya, ulama yang pertama memakai ilmu kalam ya ilmu siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Tetapi beliau sendiri mengharamkan. Kenapa dulu Imam Abu Hanifah ya, mempelajari ilmu kalam ataupun ya, mengawali ilmu kalam? Karena di zaman beliau itu banyak ahli Mu'tazilah. Ahli Mu'tazilah itu orang-orang filsafat, lebih mengedepankan akalnya daripada hatinya. Makanya untuk merod orang-orang seperti ini dikasih dalil itu kadang nggak nyambung, nggak masuk malah. Kalau kita bertemu orang filsafat, jangan zaman dulu, zaman sekarang aja ketemu orang filsafat dikasih dalil nggak bakal terima, pasti nggak bakal terima, pasti pengennya harus dilawan dengan akal lagi. Maka disinilah Imam Abu Hanifah memainkan ilmu kalam, tetapi pada hakikatnya dia makruh ataupun haram. Ya. Taib. Nah, nanti kita akan bahas lagi setelahnya ya, sebab-sebab dan alasan-alasan kenapa ilmu kalam, ilmu nujum itu menjadi ilmu yang diharamkan. Insya Allah dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Taib. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Awas ya, nggak percaya. Kalau tidak ada, saya tutup.